Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nuhdiha khususan li ma'alif hadzal kitab li Syekh Abudin Abil Abbas Ahmad bin Nurduk wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan ala mawjuda fi hadzal qarya annallaha yataghashahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radiyallahu anhum. Halaman 13 baris ke-10 tapi dari bawah. Halaman 13 baris ke-10 ngitungnya dari bawah. Yang pojok wa yundabu at-tartilu wat tadabburu wat tukrahu as-suratu lima'mumin yasma'u qira'ata imamihi ila akhirih. Masih menerangkan masalah surah dan Fatihah. Sebelumnya dijelaskan kesunahan beberapa sholat yang dianjurkan membaca surah gacoan kita kuliah kulhu, yaitu sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah safar, sholat sunnah fajar, 2 rakaat tawaf, sholat istikharah, diantaranya juga 2 rakaat setelah sholat maghrib baca kuliah kulhu. Begitu juga anjuran sholat sunnah duha. Bahkan ulama sebagian nganjurin sholat Jumat kalau memang kagak apal sabihis sama hal atakah kuliah kulhu. Enak tuh, cepet tuh bacanya tuh kuliah kulhu. Begitu juga ada anjuran ketika kita lagi pergi-pergian jauh dalam radius 90 km jarak tempuhnya kurang lebih, sholat apaan aja kita cecer bacaannya kuliah kulhu. Ampe sholat subuh sekaligus sekalian tuh, sholat kuliah kulhu aja udah tuh
Itu ada beberapa anjuran membaca surah kuliah dan rakaat kedua salat surah kulhu. Selanjutnya wayundabu dan disunahkan apa at-tartilu, tartil ketika membaca surah, yaitu membaca menyesuaikan tajwidnya dengan gunnah dan madnya. Wat tadabburu dan tadabbur, menghayati makna dari surah yang kita baca, tadabbur tuh. Cuma kebanyakan kita mah boro-boro menghayatin maknanya aja kita kagak nyahok, kita kagak tahu tuh. Tapi kalau Al-Qur'an walaupun kita kagak tahu maknanya, walaupun secara global sekalipun kita kagak tahu, asal dia baca dapat pahala. Beda kalau zikir. Kalau zikir sebagian ulama berpendapat tidak mendapatkan pahala dari zikiran yang kita baca kecuali kita paham maknanya walaupun secara global. Walaupun secara harfiah kita gak tahu, tapi globalnya kita tahu. Contoh kita baca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, kita nggak tahu arti atu-atunya, cuman kita paham oh itu adalah mensucikan Allah dan memuji Allah. Paham secara globalnya cukup dianggap. Kalau kagak tahu sama sekali katanya kagak ada pahala. Beda kalau Al-Qur'an. Tapi walaupun demikian sunnah tadabbur. Makanya sebagian kalau yang udah paham maknanya bisa menghayati dari isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Wa tukrahu dan dimakruhkan apa as-suratu limakmumin, membaca surah bagi makmum. Makmum makruh, jangankan sunnah, bahkan dimakruhkan baca surah. Tapi dimakruhkan bagi makmum ini satu, yasma'u qira'atal imami, di mana makmum masih ngedengar suaranya imam. Kalau masih ngedengar suara imam, maka sunnahnya makmum ngedengerin bacaannya imam. Tapi fa in kanat sirriyatan, kalau bacaan imam itu pelannya itu contoh satu sholat zuhur asar atau sholat maghrib isya, cuman kita terlalu jauh jaraknya sampai kagak kedengeran suara imam. Satu tuh. Yang kedua, au jahriyatan walam yasma libu'din au somamin, atau posisinya imam itu membaca surah di sholat yang disunahkan dikencangkan, maghrib isya subuh, cuman kagak kedengeran disebabkan karena jauh jarak, au somamin atau budeg, emang kupingnya budeg, maka nudibat lahu aidon, maka disunahkan juga buat dirinya baca surah. Jadi kalau sholat zuhur asar sunnah kita 2 rakaat awal baca surah, walaupun imamnya juga baca, alasannya kagak kedengeran sholat zuhur asar. Begitu juga sholat maghrib, posisinya kita jauh di belakang, kagak kedengeran suara imam, baca surah. Baca surah. Atau kita di belakang imam, percis di belakang imam, sholat maghrib di belakang imam, cuman budeg, sunnah baca surah. Kenapa kalau sunnah baca surah? Pan posisinya makmum, karena ketika sholat tidak adalah istilah diem. Kalau tidak mendengar ya membaca, itu aja. Antara dua. Kalau nggak dengerin ya baca. Kalau ngedengerin ternyata nggak kedengeran ya kita baca. Nah, kita baca antara dua, nggak ada istilah diam di dalam sholat tuh. Itu diantaranya kesunahan ketika membaca surah. Selanjutnya, walau kana wakaza laukana yasma'u qira'atal imami, demikian pula sunnah membaca makmum surah walaupun ngedenger bacaan imam, walam yafham, tapi dia nggak paham maknanya, alal asoh, menurut kaul asoh. Contoh, menurut pendapat yang dikedepankan, imamnya baca surah inna anzalna misalnya, cuman dia nggak paham maknanya inna anzalna. Kalau kulhu dia paham, maka sunnah dibaca kulhu. Kenapa kok sunnah dibaca kulhu? Lebih baik membaca surah yang dipaham maknanya, bisa tadabbur, bisa menghayati, dibandingkan ngedengerin tapi kagak paham maknanya. Tuh, menurut pendapat yang asoh tapi yang dikedepankan ini, tapi kita jarang ngelakonin.
Intinya kalau kita mah selama kedengeran kita diam, kita sukut, dengerin. Selama nggak kedengeran kita baca. Nah, itu aja, antara dua kemungkinan, denger atau kagak denger. Wa yutawwilul ula ala saniyah, dan memanjangkan surah rokaat yang pertama atas rokaat yang kedua. Jadi baca surah sunnahnya rokaat pertama lebih panjang dibandingkan rokaat kedua, sunnahnya, kecuali yang datang dari Rasulullah. Contohnya Sabbihis dan Hal Ataka. Sabbihis, Al Ataka. Sabbihis rokaat pertama, Hal Ataka rokaat kedua. Hal Ataka Mas Habis panjangan mana? Panjangan Hal Ataka, posisinya dia rokaat kedua. Sabbihis rokaat pertama, emang ada dalilnya, jadi nggak apa-apa, jalanin tuh, kecualian. Itu rokaat pertama lebih panjang dibandingkan rokaat pertama lebih panjang dibandingkan rokaat kedua. Begitu juga anjurannya ngikutin tertib Al-Quran selama tidak ada anjuran dari Rasulullah. Kalau ada anjuran Rasulullah nih, kuliah kulhu kan ngelengkapnya jauh, seharusnya habis kuliah iza ja'a, habis itu tabat baru kulhu misalnya. Ini karena emang datangnya dari Rasulullah, ya kerjakan kuliah kulhu, ngelengkap jauh. Tapi kalau nggak datang keterangan dari Rasulullah, maka anjurannya setelah kuliah ya iza ja'a. Nah, iza ja'a. Setelah iza ja'a baca rokaat pertama ya tabat. Cuman yang jadi masalahnya, kalau kita rokaat pertama baca inna a'toina, rokaat kedua baca apa? Baca apa? Kuliah. Panjangan mana inna a'toina sama kuliah? Panjangan kuliah. Kalau kita baca tertib, rokaat pertama inna a'toina, rokaat kedua kita baca kuliah. Akibatnya rokaat kedua lebih panjang dibandingkan rokaat pertama. Maka anjuran ulama, kalau mau dipakai silakan, walaupun kadang-kadang jadi omongan orang, rokaat keduanya jangan dihabisin ayatnya. Inna atoyna kan 3 ayat, baca kuliahnya 2 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, Allahu akbar. Udah aja, supaya jadi tertib juga. Mushaf kedua, rokaat kedua lebih pendek. Cuman yang di belakang jadi omongan tuh makmum, lah ilah kuliah aja kagak apal, kuliah kebangetan banget tuh, yang kagak paham, yang kagak paham. Mungkin buat kita memang rada kaku atau berat ngelakonin, tapi kalau kita ngedenger imam begitu, emang ada anjurannya supaya jadi rokaat kedua itu lebih pendek dibandingkan rokaat pertama tuh. Selanjutnya, walau patal masbuku rokatani, apabila luput siapa al masbuku makmum yang tertinggal, rokatani sebanyak 2 rokaat, patada rokahuma, kemudian ia menyusul 2 rokaat tersebut, ba'da salami setelah salam, nudibat as-suratu, maka disunahkan surah pihima di 2 rokaat tersebut, sirran secara pelan. Ini kalau ketinggalan, misalnya kita sholat isya, rokaat pertama, rokaat kedua kagak ngikut, pas rokaat ketiga kita baru ngikut, merokaat keempat, di 2 rokaat yang tidak disunahkan baca surah. 2 rokaat yang pertama kedua itu kita ketinggalan, yang disunahkan baca surah. Ketika imam salam kita naik, di 2 rokaat yang nyusul ini sunnah baca surah. Karena kita menyusul di 2 rokaat yang kita tinggalkan, yang disunahkan membaca surah, Contohnya lagi, datang rokaat maghrib rokaat kedua, tuh berarti ketinggalan serokaat. Pas imam salam kita nambah 1 rokaat, maka sunnah kita baca surah. Baca surah. Kenapa sunnah baca surah? Karena rokaat yang ketinggalan itu adalah rokaat pertama yang disunahkan baca surah, tapi jarang ngelakonin itu mah. Kebanyakan kita main cepet aja, super cepet aja, cukup Fatihah doangan tuh. Kalau mau baca surah sunnah hukumnya. Selanjutnya, wa yajharul imamu wal munfaridu, dan disunnahkan mengeraskan suara siapa imam wal munfaridu dan orang yang sholat sendiri, fis subhi, yang pertama ketika sholat subuh. Makna jahr di sini udah dijelaskan sebelumnya. Yang penting
Kalau seandainya ada orang di samping kita ngedenger, itu aja. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Inti nggak denger, tapi kalau ada orang samping aneh nih kedenger, itu udah jahar. Udah jahar, bukan sir namanya. Yang disebut sir itu boro-boro orang di samping, orang jauh. Yang di samping aja nggak kedengeran, kita doang ngedenger sendiri, itu sir namanya. Jadi yang was itu tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, kan kedengaran tetangganya. Itu bukan sir, itu jahar. Itu jahar karena kedengeran tetangga sebelah. Kadang-kadang bikin was-was tetangganya itu kalau baca kenceng begitu tuh. Jadi pelan aja, minimal diri kita, maksimal diri kita sendiri ngedenger. Kencengan dikit kedengaran orang, itu namanya jahrun, agak kenceng namanya tuh. Itu disunahkan satu ketika sholat subuh yang pertama tuh. Wal jum'ati, dan sholat Jumat dikencangkan. Wal idaini, dan di dua sholat hari raya, Idul Adha wa Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Wal istisqai, sholat nyuhun kencai, minta hujan kalau lagi kemarau. Jangan dipraktekin sekarang lagi musim hujan, banjir ntar tuh. Wa khusufil qamari, dan gerhana bulan termasuk gerhana matahari. Gerhana bulan, matahari masih siang, gerhana bulan itu disunahkan. Wat tarawihi, dan sholat taraweh. Wal awwaliyaini minal maghribi wal isya, begitu juga 2 rakaat awal maghrib dan 2 rakaat awal isya, itu sunnah agak dikencangkan. Wa yusiru fil baqi, dan sisanya dipelankan. Selain yang itu dipelankan, berarti zuhur, asar, duha, DST dan seterusnya tuh. Fa in qada fa ital laili, apabila seseorang mengkodok sholat malam, yaitu maghrib dan isya, wan nahari, dan sholat siang, zuhur dan asar, lailan dikodok di waktu malam, jaharo, maka dikencangkan. Au pa itan nahari wal laili, atau sholat kodok siang dan malam, naharon di waktu siang, asarro, maka dipelankan. Tuh. Jadi tergantung waktu kodoknya. Kalau kita mengkodok sholat zuhur dan asar di waktu malam, kencengin bacaannya tuh. Pas malam nih abis sholat tahajud, ingat, wah iya tadi zuhur gua kagak sholat, kagak sholat, lupa, nggak sholat, kelupaan, habis pulang dari pasar tidur, kelupaan, sunnah wajib kodok, sunnah kencengin, bacaannya tuh kencengin dikit. Sebaliknya kagak sholat isya, bablas kesiangan, bangun jam 9, kita kodok sholat isya, sunnah dipelanin. Jadi tergantung waktu mengkodoknya. Kalau mengkodoknya malam, sholat apapun dia, sunnah dikencengin. Kalau mengkodoknya siang, sholat apapun dia, sunnah dipelanin. Emang boleh sholat zuhur di waktu malam kodoknya? Ya boleh. Jadi mengkodok sholat itu bukan harus zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, enggak haruskan demikian. Kalau kodok itu kan bayar utang. Kalau bayar utang mah kapan aja. Tuh. Saya ngutang sama Imron hari Senin Januari misalnya tanggal 1 tanggal 10 Januari hari Minggu, saya ngutang tuh jam 8 pagi. Emang nungguin 8 Januari lagi, 10 Januari lagi saya bayar utang? Nggak perlu, kapan aja boleh. Tuh. Walaupun ngutangnya tanggal 10 jam 8 pagi hari Senin, bayarnya terserah, mau hari Selasa, mau hari Rebo, mau jam 10, mau tengah malam, bebas. Begitu juga dengan kodok, ninggalin zohor, mau dikodok di waktu zohor, di waktu maghrib, di waktu isya, boleh, bebas. Jadi mengkodok sholat menyesuaikan waktunya. Kalau waktunya di malam, kencengin dikit. Kalau waktunya siang, pelanin aja, cukup kita yang ngedenger doangan. Illa subha, kecuali sholat subuh, fa innahu yaj'haru bi qada'iha mutlaqon. Kalau subuh anjurannya dikencengin mengkodok sholat subuh walaupun di siang hari, mutlak. Isi kemutlakannya mau mengkodoknya malam ataupun siang, sunnahnya dikencengin. Nah,
Jadi subuh kesiangan juga dikencengin tuh, jam 8 pagi kan sering tuh subuh kesiangan, kencengin dikit bacaannya. Selanjutnya waman lam yuhsin qiraatan waman lam yuhsin qur'anan lazimahu sab'ata azkarin bi ada di hurufiha. Barang siapa, oh keliwatan tuh, waman lam yuhsin al-fatihata lazimahu ta'allumuha. Barang siapa yang kagak bisa baca Fatihah, nggak bisa baca Fatihah mungkin karena baru masuk Islam, lazimahu ta'allumuha, maka wajib bagi dirinya mempelajari Fatihah sampai bisa. Wa illa, kalau emang kagak bisa juga, pakiroatuha min mushafin, maka dibaca melalui Al-Quran kalau nggak hafal. Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Yang namanya baca surah termasuk Fatihah dan surah yang lainnya itu kan sunnahnya membaca, mengeluarkan suara bacaan itu ada 3 kemungkinan. Satu dihafal, satu ngelihat, yang ketiga diajarin. Kan 3 kemungkinan tuh ketika suara kita terucap. Ketika saya mengucapkan surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, bisa aja disebabkan karena saya hafal, satu. Yang kedua disebabkan karena saya baca Al-Quran. Yang ketiga karena diajarin. Jadi sah-sah aja hukumnya. Kita ya hafal, kita baca surah hafal, atau kita nggak hafal cuman ngelihat Al-Quran, sebagaimana di sebagian masjid nyediain Al-Quran gede tuh. Atau ada juga yang imam tuh pakai HP, ada juga tuh kalau di kantor, sebagian kantoran tuh pakai HP, ngeluarin HP baca Quran. Dulu saya pernah tuh berjamaah di belakang imam di daerah satu perkantoran, saya salut tuh, aduh imamnya cakep nih, bacaannya panjang banget, nggak nyangke orang kantoran hafal Quran. Cuman saya penasaran, saya lirik dikit begini pakai HP. Dalam hati gue juga bisa kalau begitu, dalam hati gue juga bisa kalau begitu baca doangan tuh. Itu diantara boleh-boleh aja, sah-sah aja dibaca namanya tuh. Atau diajarin, pengen sholat duha nggak apal surat Wadduha, bini apal, minta ajarin. Ntar kalau gue udah selesai Fatihah tolong ajarin Wadduha ya. Iya, pas kita waladhdallin amin, kita bini kita di kasur, ayo bang ikutin, dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wallaili iza saja, sah, dapat pahala kan, keluar suara, qiraah namanya baca, menghafal, melihat, atau diajarin. Tuh 3 kemungkinan tuh. Cuman yang paling utama adalah dengan cara dihafal. Fa'in ajaza li adami zalika aw lam yajid ma'a mualliman aw dokol waktu hurimat bil ajamiyati. Kalau seandainya kagak mampu juga baca Fatihah disebabkan kagak ada Al-Quran, nggak bisa ngebaca, atau karena nggak ada yang ngajarin, aw dokol waktu, atau udah mepet waktu sholat, dia masuk Islam jam 2 siang, maka wajib sholat zuhur. Kemudian yang nggak ada yang ngajarin, udah waktu zuhur udah mepet, maka kewajiban dia baca Fatihah nggak boleh diterjemahkan, hurimatil ajamah. Fatihah tidak boleh diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah. nggak sah diterjemahkan Fatihah. Fa'in ahsana ghairaha lazimahu sab'a ayatin la yunkisu hurupuha min an hurufil Fatihati. Maka solusinya, kalau kagak apal Fatihah, gantinya adalah surah yang lain. Kalau surah yang lain dia apal ukuran 7 ayat, maka baca tuh ayat surah tersebut diulang-ulang hingga hurufnya itu ngimbangin huruf surah Fatihah. Huruf Fatihah kan ada 155 huruf. Kalau mimnya dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, 156 huruf. Maka dia apal baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad doang 1 ayat. Maka ulang-ulang terus tuh sampai ukuran hurufnya itu ada 155. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad.
sampai seimbang sama hurufnya Fatihah. Kalau itu doang yang diapal tuh, itu sebagai ganti bacaan Fatihah. Selanjutnya, waman lam yaksin, dan barang siapa yang tidak mampu Qur'anan, nggak mampu baca Al-Quran, boro-boro surah yang lain, Fatihah aja kagak apal, maka lazimahu, maka wajib bagi dirinya apa, sab'atu azkarin, 7 zikir, biada di hurufiha, dengan menghitung huruf-huruf Fatihah. Kalau nggak apal juga surah yang lain, zikirlah. Diapal zikir subhanallah doangan, ya ulang-ulang subhanallah sampai hurufnya itu ngimbang dengan huruf Fatihah yang 155. Subhanallah, 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 subhanallah ada berapa huruf, kaliin aja sekian berapa hingga menjadi 150 huruf. Itu kalau ada kejadian model begitu, kayaknya langka banget kejadiannya tuh. Fa'in ahsana ba'dol fatihati qara'ahu wa atabihi lahu min qur'anin au zikrin. Apabila dia mampu membaca sebagian Fatihah, maka dia baca sebagiannya dan datangkan pengganti sebagian lagi dengan Quran atau zikir. Kalau dia mampu baca Fatihah cuman bismillah sama alhamdulillahirabbil alamin doangan, kesononya dia nggak mampu, maka ganti tuh ayat selanjutnya dengan surah yang lain atau dengan zikir yang imbang dengan hurufnya. Kalau ada kejadian model begitu tuh. Fa'in hafizol awala qara'a summa atabil badali. Kalau dia apal surah Fatihah yang awal doangan, maka baca surah Fatihah tersebut. Awal baca bismillah alhamdulillahirabbil alamin doangan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai situ diapal tuh. Kesononya dia nggak apal, maka ganti yang nggak diapal dengan surah yang lain atau zikir yang lain. Fa'in ata awil akhoro atabil badari summa qara'ahu. Kalau apalnya di akhirnya doang, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, segitu doang diapal tuh, awalnya nggak apal, maka baca dulu zikir penggantinya atau baca Quran yang menggantinya, subhanallah walhamdulillah subhanallah bihamdillah subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah, seukuran penggantinya baru baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai segitunya tuh Fatihah, sampai tidak bisa langsung digugurkan selama dia masih bisa sebagian, atau selama dia masih bisa surah yang lain, atau selama dia masih bisa zikir yang lain, nggak bisa gugur sekaligus tuh Fatihah. Baru kalau emang udah nggak mampu juga, fa'in lam yuksin say'an waqopa biqadril fatihati wala i'adata alaihi. Kalau kagak mampu juga sesuatu, baik Fatihahnya kagak mampu, surah yang lain nggak mampu, zikir kagak mampu, maka ketika sholat lagi baca Fatihah, diam seukuran Fatihah, Allahu Akbar, diam ya seukuran. Kalau ukuran itu mampu atau cukup dibaca Fatihah, maka selesai sholatnya. Wala i'adata, maka nggak perlu diulang. Tuh kalau ada kejadian orang kagak apal Fatihah. Tuh. Wal qiyamu, rukun selanjutnya adalah nangtung alias berdiri. Nah, rukun selanjutnya diri, berdiri. Wal qiyamu ruknun, berdiri adalah rukun. Fil mafrudoti, di dalam sholat wajib. Rukun cuman hanya di sholat wajib saja. Adapun sholat sunnah tidak diwajibkan berdiri. Nanti akan dijelaskan di belakangan tuh. Jadi berdiri hanya kewajiban bagi sholat wajib saja. Wasartuhu, adapun syaratnya berdiri, ayyan siba fikoro zohrihi, bahwasanya dia hendaklah, orang yang sholat hendaklah menegakkan punggungnya. Punggungnya tegak lurus, yang penting tuh tolak ukurnya punggung ketika berdiri, punggungnya itu tegak lurus bagi orang yang normal, enggak bongkok. Fa'in mala bihaisu khoroja anil qiyami, kalau seandainya memiringkan badan sehingga keluar dari batasan berdiri, awin hana wa mala ila ruku'i akroba, atau membungkukkan badan hingga posisinya mendekati ruku,
lam yujzi, maka tidak cukup, hukumnya. Lam yajuz, maka tidak boleh, menandakan tidak cukup juga tuh. Itu diantaranya. Kalau seandainya kita miring begini nih, lagi diri, sholatnya berdiri miring, tapi nggak bongkok, normal, cuman kita miringin tuh. Karena di sini ada tiang, jadi kita mau nyender begini tuh, sehingga mendekati posisi dengkul. Atau kita begini tuh, berdiri mendekati seperti orang ruku, maka nggak cukup, nggak sah hukumnya tuh, nggak sah kalau kondisi kita normal, walau takawasa zohrohu likibarin au ghairihi hatta soro karokiin wakopa kazalika. Apabila punggungnya udah bungkuk, udah bongkok, udah ketuaan, likibarin karena faktor usia tua, au ghairihi atau selain usia tua, mungkin pinggangnya sakit, kalau berdiri nahan sakit, tapi kalau bungkuk nggak sakit, maka wakopa kazalika, udah nggak apa-apa, bongkok aja begitu. Emang satu karena tua, kedua karena penyakit, cuman sumazada inhina alir ruku'i in kodaro, cuman kalau ruku tolong bungkukin lagi dikit, biar membedakan antara posisi berdiri dengan ruku. Misalnya orang udah nggak mampu nih ruku, berdiri, badannya begini nih, begini ya dari sononya tuh, atau nahanin sakit. Kalau berdiri disakit, kalau begini enggak, udah sholatnya Allahu Akbar tuh. Cuman kalau ruku tolong bungkukin lagi tuh, dikit, biar membedakan antara posisi berdiri dengan ruku kalau mampu. Kalau nggak mampu, khawatirnya patah pinggangnya, somplak, nah mendingan jangan, udah begitu aja dah tuh. Tuqin qadaro. Wa yukrahu antakuma ala rijlin wahidatin. Makruh berdiri dengan satu kaki tanpa ada alasan. Kaki yang satu diangkat tuh, kaki yang kiri diangkat. Kayak kita dulu lagi sekolah di setrap sama guru tuh, kaki kiri diangkat, tangan kanan megang kuping, megang kuping. Yang model begitu makruh kalau dikerjakan ketika sholat tanpa alasan. Wa ayyul siko kodamaihi, dan makruh menempelkan kedua telapak kakinya, berdiri nggak rapet, ditempelin kayak orang perempuan. Tuh. Kan anjurannya bisibrin, satu jengkal. Walaupun ada juga yang nyari jari, yang segini kan kita ukuran itu. Nah, kita giniin tuh kayak orang perempuan, makruh. Ini orang perempuan model begini nih, dirapetin biar bentuk tubuhnya nggak kelihatan. Kalau laki dirapetin makruh hukumnya. Wa ayyuqaddima ihdahuma alal ukhra, dan mendahulukan salah satu kaki atas kaki yang lainnya. Ngebalap, jadi tumit sama tumit sejajar, bagi orang yang normal apun tidak normal, patokannya tumit. Kadang-kadang ada orang yang nggak normal, kaki kanannya lebih panjang dibandingkan kaki kiri. Misal kaki kiri segini nih, kanannya segini, maka jangan manjangin di sini, manjangin tumit sama tumitnya sejajar. Anjurannya makruh kalau mendahulukan tumit yang satu atas tumit yang lain. Wa tatwilul qiyami abdolu min tatwilis sujudi war ruku'i, memanjangkan berdiri lebih utama dibandingkan memanjangkan sujud dan ruku. Lama ketika berdiri lebih utama dibandingkan berlama-lama ketika ruku dan sujud. Why limaza kunaon, kenapa kok begitu? Lebih utama berdiri lama dibandingkan ruku dan sujud. Karena kalau berdiri kan baca Quran, kalau ruku sama sujud baca zikir. Lebih utama mana Quran sama zikir? Lebih utama Al-Quran. Maka lebih utama melamakan bacaan Al-Quran dibandingkan melamakan zikir. Maka otomatis lebih utama lama berdiri dibandingkan ruku dan sujud. Nah, ruku dan sujud. Wa yubahu, dan diperbolehkan annaflu qaidan wa muttaji'an ma'al qudrati alal qiyami. Kalau tadi diceritakan bahwa berdiri
adalah rukun sholat wajib. Bagaimana kalau sholat sunnah? Kalau sholat sunnah nggak wajib kita berdiri, boleh kita sambil duduk atau boleh juga tidur miring walaupun mampu berdiri. Wa yubahu an-naflu qaidan, diperbolehkan sholat sunnah qaidan sambil duduk, wa muttaji'an dan juga sambil tidur miring, ma'al kudrati disertai kemampuan alal qiyami atas berdiri walaupun mampu diri. Sholat sambil duduk walaupun sambil duduk, walaupun kita mampu berdiri, mendingan kita sholat sambil duduk sholat sunnah dibandingkan kagak ngerjain sama sekali. Mendingan walaupun setengah pahalanya dibandingkan sholat sambil berdiri, sholat sunnah sambil berdiri. Begitu juga sholat sambil tidur miring lebih utama dibandingkan kagak ngerjain sama sekali, tapi pahalanya setengah dibandingkan sholat sunnah sambil duduk. Kalau sambil duduk terserah duduknya yang utama, cuman yang paling utama duduk iftiros kayak tahiyat awal. Kan ada dua tuh anjuran tahiyat awal. Iftiros kan begini, al-parsu menghamparkan tuh. Kalau nggak begini ik'a masnuna, anjing yang disunahkan tuh. Nah yang begini kalau gemuk atau udah nggak kuat, udah tua, nah begini aja dah solusinya tuh. Kalau kita masih kuat begini muda. Nah sholat sunnahnya sambil duduk begitu aja utamanya. Nah sholat sunnah tuh Allahu Akbar, nanti pas rukuknya bungkuknya jangan begini aja, sejajar jidatnya itu dengan dengkul minimal tuh. Allahu Akbar sejajar, utamanya agak bawah dikit tapi jangan ngentuk. Kalau ngentuk namanya sujud, namanya sujud. Ini dikit tuh, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujudnya biasa. Rokat kedua duduk. Kalau tidur miring gimana? Pernah nggak ngalamin? Pernah orang sholat sunnah tidur miring? Nih tidur miring, maaf saya kasih contoh nih, sono kiblat nih contohnya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, utal Fatihah selesai, surah selesai, mau ruku duduk, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allah sujud biasa. Rokat kedua tidur aja lagi tidur tuh caranya tuh. Kalau sholat sunnah sambil tidur boleh praktekin sekali-kali tuh, ilmu buat praktekin aja asal jangan keseringan tuh. Jadi tidur miring rokat pertama Allahu Akbar, tar rukuknya duduk rukuknya kayak tadi tuh, sujudnya biasa, rokat pertama sujud, tar rokat kedua tidur aja lagi tuh, sambil ngadep ke sono, ngadep ke kiblat, wajah badan semuanya ngadep ke arah kiblat. Sekali-kali kita praktekin nggak apa-apa, jangan keseringan tak kebiasaan. Daripada kakak ngelakonin mendingan sambil tidur miring. Itu sholat sunnah, sholatnya nggak dikecualikan sholat sunnah apapun juga selain sholat wajib. Selanjutnya summa yarka'u, kemudian rukun selanjutnya ruku. Summa yarka'u, kemudian hendaklah ruku siapa man, wa aqalluhu, minimal ruku ayyan haniya, bahwasanya seseorang membukukan badan, bihaisu law aroda wad'a rohataihi ala rukbataihi ma'a tidalil khilqati laqadaro. Jadi minimal ruku dianggap cukup kalau orangnya normal. Seandainya dia membukukan badan dan meletakkan kedua tangannya di dengkul dalam kondisi normal, nggak kepanjangan dengkul sama tangan, nggak kepanjangan tangan atas dengkul, maka lakodaro pasti dia mampu. Itu cukup nih, minimal ruku nih dianggap cukup. Kita bungkuk begini cukup nggak nih ruku? Lihat aja dulu, kalau ini nyampe maka cukup, kalau nggak nyampe nggak cukup. Kalau begini doang nih, nah cukup nggak ya? Diginiin, oh nggak nyampe ke dengkul, nggak cukup rukunya tuh. Bungkukin dikit, nyampe nggak? Oh nyampe nih, nah segini cukup udah. Segini udah cukup minimal ruku tuh. Karena kalau seandainya tangannya ditaruh di sini sampai ke dengkul, nah itu dianggap cukup tuh rukunya tuh, dianggap cukup, walaupun nggak utama, walaupun tangannya nggak ditaruh, tangannya begini. Allah sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, begini doang nih, tangan taruh begini, kemudian sami Allah liman hamidah, cukup. Sebab bungkuk begini kalau tangannya nyampe begini sampai, itu dianggap cukup tuh ruku. Tapi kalau begini doangan nggak cukup tuh, karena tangan nggak nyampe ke dengkul tuh, nggak sampai. Tuh minimal seseorang dianggap cukup ketika ruku tuh.
wa tatwilu summa wa tajibu at-tuma'ninatu, wajib ketika ruku. Apa at-tuma'ninatu? Tuma'ninah diam setelah bergerak. Tuma'ninah itu kan kita ketika ruku bergerak dari berdiri, Allah diam dulu, nah, baru bergerak, itu namanya tuma'ninah. Kalau yang model begini Allahu Akbar, nah itu nggak tuma'ninah, namanya kayak capung cebok. Kayak capung cebok yang model begitu kagak tuma'ninah. Wa aqalluha sukunun ba'da harokatihi, minimal tuma'ninah diam setelah bergerak, diam setelah bergerak, walaupun nggak baca apa-apa ketika ruku. Nah, diam aja sebentar, kayak model begini, kayak di depan udah nungguin nih, misalnya temen kayak buru-buru Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam dulu, sami Allah liman hamidah, cukup kan kita diam. Allah diam setelah bergerak, kan kita bergerak turun tuh, pas ruku diam dulu sebentar, sami Allah, cukup. Tapi kalau model begini nih Allah, nggak ada diam itu, Allah nggak cukup, nggak tuma'ninah. Yang model begitu kalau kata orang dulu kayak capung cebok, kayak capung cebok cepet tuh, padahal bukan capung cebok tapi capung makan plankton, musuhnya SpongeBob tuh, di ngempang tuh. Yang model begitu kagak cukup, walaupun nggak baca apa-apa cukup sah hukumnya tuh. Wa alla yaksida bihuwihi ghairor ruku'i, dan syarat selanjutnya ketika ruku jangan bermaksud ketika turun pengen ruku niat selain ruku. Jadi cukup kita ruku aja udah, nggak niat apa-apa, atau niat ruku, yang penting jangan niat selain ruku. Kalau niat selain ruku nggak sah. Contoh, kita lagi sholat kemudian ada yang buat tangga, taraje tangga tuh, ini buat tangga, takut kepentok, kita mungkin gini aja ngeles ke bawah, niatnya menghindar tangga, Allah, tapi sekalian ruku dah, nggak sah tuh. Karena turunnya dia ketika ruku niatnya bukan ruku tapi menghindar tangga gitu. Kalau ada kejadian model begitu maka kagak sah hukumnya. Atau bocah main bola kemudian mau nimpa kepala kita lagi habis baca surah, kita ngeles sekalian aja ruku, nggak sah karena niatnya menghindar dari bola, menghindar dari bola. Jadi cukup ruku itu niat ruku ataupun nggak niat apa-apa, refleks sebagaimana kita yang lakonin tiap hari. Selanjutnya, wa akmalur ruku'i ayyukabbiru rafi'an yadaihi payab tadi urrafu ma'at takbiri fa iza haza kafahu mankibaihi inhana wa yumiddu takbiratul intiqalati. Utamanya ruku hendaklah bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Payab tadi urrafu ma'at takbiri, mengawali bangkit mengangkat tangan disertai takbir. Fa iza haza kafahu mankibaihi inhana, kalau udah telapak tangannya sampai di punggungnya maka hendaklah baru membungkuk. Nah, jadi takbirnya begini nih, kan berdiri tuh, pengen ruku nih, Allah, pas udah tangan di atas tuh baru bungkuk. Nah, baru bungkuk. Allah, udah tangan di atas sambil takbir. Allah, pengen ruku berdiri, Allah, pas udah tangan di atas baru turun, baru kita membungkuk anjurannya. Wa yumidu takbiratal intiqalati, dan dianjurkan, disunahkan memanjangkan takbir perpindahan dari rukun ke rukun yang lain. Sebagian kan agak lama, apalagi duduk istirahat rakaat pertama rakaat ketiga berdiri kan lama itu, atau i'tidal ke sujud, Allah panjangin takbir itu, atau ketika naik dari bawah, ketika setelah sujud yang kedua Allah panjangin. Cuma yang dipanjangkan adalah lam jalalahnya itu, Allah, jangan hamzahnya, jangan Allah. Itu merubah makna yang udah diceritakan di takbir itu. Apakah Allah Maha Besar? Jadi pertanyaan, bukan jadi khobar. Itu nggak dianjurkan panjang lamnya. Berapa huruf? 7 huruf atau 14 harkat naik atas. Allahu Akbar sunnah dipanjangkan.
sampai selesai ke tujuan rukun yang dituju. Itu setiap rukun perpindahannya model begitu. Wa yadau yadaihi ala rukbataihi, dan ketika ruku hendaklah sunnahnya meletakkan kedua tangan di dua dengkul, muparriqatal asobi, direnggangkan jari-jarinya, wa yumiddu zohrohu wa unukohu, dan membentangkan atau meratakan punggung dan lehernya, wa yansiba sakoihi, dan menegakkan kedua betisnya, wa yujapi mirfaqoihi anjanbaihi, dan menjauhkan kedua siku dari lambungnya, wa tadumul mar'atu, sedangkan perempuan dirapatkan. Nih kalau ruku sunnahnya tangan taruh di bawah, tapi ini yang rohah, bukan asobi, rohani ini tuh. Kalau ini kita nggak rata, kalau begini rata tuh dengan sendirinya nih, punggung sama leher rata, pala jangan terlalu dongak, jangan terlalu bawah, tangan agak direnggangkan jarinya, jangan dirapetin, agak renggang, tapi jangan terlalu renggang, jangan begini dikit tuh, supaya semuanya jarinya itu menghadap ke arah